semuanya, welcome back to my channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari termokimia. Nah, dari katanya aja term itu berarti berhubungan dengan suhu ataupun kalor. Nah, apa sih termokimia itu? Jadi, termokimia itu salah satu cabang ilmu kimia. Nah, dari katanya aja kan sudah termo nih. Termo itu kan tadi apa? Berhubungan dengan suhu ataupun kalor. Jadi, termokimia itu adalah ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor atau energi panas dengan reaksi kimia atau proses-proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Jadi ada reaksi-reaksi kimia yang menghasilkan atau menyerap kalor. Nah, di sini kita mempelajarinya di termokimia. Nah, di termokimia kalian akan mengenal istilah-istilah. Nah, istilahnya apa aja? Nah, istilah pertama dalam termokimia yaitu adalah sistem. Apa itu sistem? Yaitu segala sesuatu yang menjadi perhatian. Nah, selain sistem ada istilah lingkungan. Nah, lingkungan itu adalah hal-hal di luar dari sistem. Sebenarnya apa sih yang kita perhatikan kalau misalnya kita lagi praktikum? Yang pasti bukan gebetan kan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sedang praktikum kan berarti kita mereaksikan suatu zat. Nah, yang menjadi sistem adalah si zat tersebut. Nah, contoh mereaksikan NaOH dan HCl dalam gelas kimia. Nah, di sini siapakah yang menjadi sistem? Coba kita lihat, yang menjadi perhatian adalah si zatnya. Jadi di sini yang jadi sistem adalah NaOH, HCl, dan hasil reaksi. Nah, sedangkan yang menjadi lingkungan, pokoknya semua di luar dari sistem. Nah, termasuk kita sendiri itu termasuk adalah lingkungan ya. Jadi di luar, semua di luar dari sistem. Yaitu misalnya gelas kimia, udara, tekanan udara, dan lain-lain. Nah, selain istilah sistem dan lingkungan, ada istilah yang ketiga, yaitu entalpi. Apa itu entalpi? Entalpi itu adalah kandungan kalor dari suatu zat. Nah, ini adalah 3 istilah yang akan sering kalian dengar saat kalian belajar termokimia. Yang pertama, yang selanjutnya kita akan pelajari yaitu jenis reaksi termokimia. Ada 2 jenis reaksi termokimia, yaitu endotherm dan exotherm. Ini reaksinya saya bagi 2 ya. Kita bisa bandingkan apa perbedaan antara exo dan endo. Jadi endotherm itu kan artinya endo berarti ke dalam ya, atau di dalam. Jadi endotherm itu artinya menyerap kalor dari lingkungan ke sistem.
Nah, karena menyerap kalor dari lingkungan ke sistem, berarti kalor sistem bertambah. Nah, artinya entalpi produk itu lebih besar dari entalpi reaktan. Nah, karena produknya lebih besar pada reaktannya, maka perubahan entalpi atau delta H-nya itu berharga lebih besar dari 0 atau positif. Lalu, untuk ciri reaksinya, jadi kalau misalnya ada reaksi, nah ciri-cirinya adalah kalau di endotherm itu suhunya turun. Nah, diagramnya Nah, di sini kita lihat karena entalpi produknya lebih besar pada reaktannya, berarti produknya di atas, reaktannya di bawah. Di sini produk, di sini reaktan. Ingat, kalau reaksi itu panahnya selalu dari reaktan ke produk. Nah, makanya ini reaksinya panahnya ke atas. Dan delta H-nya berharga positif. Atau lebih besar dari 0. Nah, berarti untuk exotherm itu tinggal kebalikannya aja. Kalau endotherm menyerap, kalau exotherm berarti melepas kalor. Nah, kebalikannya ini dari sistem ke lingkungan. Lalu, berarti entalpi reaktan yang lebih besar daripada entalpi produk. Karena reaktan yang lebih besar atau awalnya lebih besar pada akhirnya, maka delta H kurang dari 0 atau berharga negatif. Nah, untuk ciri reaksi dari exotherm itu adalah suhunya naik atau terasa panas ya. Nah, untuk diagramnya pun kebalikannya. Kalau misalnya endo produknya yang lebih besar dan reaktan yang lebih kecil, kalau exo kan reaktannya lebih besar pada produknya. Berarti di atas yaitu reaktan, yang di bawah adalah produk. Nah, namun tetap ya, arah panahnya selalu dari reaktan menjadi produk. Jadi ini panahnya ke bawah. Dan ini delta H-nya berharga negatif. Nah, contoh dari reaksi endotherm apa? Kalau kita lihat ciri-cirinya di sini, yaitu fotosintesis. Lalu es mencair dan lain-lain. Kalau exotherm berarti dia akan melepas kalor, berarti dia contohnya itu adalah pembakaran. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh untuk menentukan apakah dia reaksi exotherm atau endotherm. Nah, contoh soal untuk menentukan apakah ia reaksinya exotherm atau endotherm. Yang pertama ada reaksi A plus B menjadi C plus D. Nah, di sini diketahui delta H-nya sama dengan plus 150 kJ.
Nah, dari sini kita bisa lihat 150 kJ, tandanya positif, delta hanya positif, dia berarti termasuk reaksi apa? Iya, endotherm. Karena delta hanya plus ya, 150 kJ. Ini sangat mudah. Lalu yang kedua, ketika X direaksikan dengan Y membentuk Z, dihasilkan kalor sebanyak 245 kJ. Nah, di sini adalah kuncinya adalah dihasilkan. Dihasilkan itu tuh sama kayak melepas kalor ya. Karena melepas kalor berarti dia termasuk apa? Iya, exotherm. Next, yang nomor 3, di sini ada gelas kimia. Yang pertama ini 26 derajat Celcius, yang kedua 25 derajat Celcius. Lalu ini dicampurkan membentuk reaksi dan hasilnya itu menjadi 29 derajat Celcius. Masih ingat yang tadi ciri-cirinya? Kalau reaksinya suhunya naik, maka dia termasuk reaksi exotherm ya. Jadi nih suhunya naik, maka dia termasuk reaksi exotherm. Nah, lalu yang keempat, di sini ada diagram C plus 2S menjadi CS2, panahnya ke atas. Nah, ingat kalau diagram panahnya ke atas, dia termasuk endotherm ya. Oke, mudah sekali. Next, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu jenis perubahan entalpi atau notasinya itu delta H. Di sini akan ada 3 jenis perubahan entalpi yang akan kita pelajari. Nah, jenis perubahan entalpi yang kita pelajari yang pertama itu perubahan entalpi pembentukan standar, dinotasikan dengan delta HF. Nah, pembentukan itu kan bahasa Inggrisnya formation ya. Jadi makanya di sini lambangnya atau notasinya itu delta HF. Nah, apa arti perubahan entalpi pembentukan standar? Nah, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Nah, pada keadaan standar untuk pengukuran entalpi itu yaitu diukur pada suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atm. Nah, jadi ini bisa disederhanakan bahwa kalau pembentukan standar itu dari unsur-unsur menjadi senyawa. Ya, jadi unsur-unsur menjadi senyawa. Kalian masih ingat unsur-unsur stabil yang bentuknya atau dalam kondisi diatomik? Nah, sini saya akan tuliskan lagi ya biar kalian ingat. Itu ada H, N, O, F, Cl, Br, I. Nah, ini jadi kalau misalnya unsur-unsur yang dalam keadaan stabil itu dalam keadaan diatomik, berarti harus ditulis 2 gitu ya. Jadi hidrogen itu harus ditulis H2, oksigen harus ditulis O2, nggak boleh O aja. Nah, sebagai contoh adalah perubahan entalpi pembentukan standar untuk amonium klorida atau NH4Cl adalah min 314,4 kJ per mol. Nah, kalian ingat ya, untuk pembentukan standar dibuat itu dari unsur-unsur stabilnya menjadi senyawa. Nah, sekarang kita lihat senyawa yang akan dibuat adalah NH4Cl. Jadi kita telah nih di sini unsur-unsurnya ada apa aja dari NH4Cl, yaitu ada unsur N.
Berarti kita tulis N ya, dari unsur-unsur menjadi senyawa. Unsur-unsurnya itu N. Nah, ingat N itu harus ditulis diatomik karena dia dalam keadaan stabilnya berbentuk diatomik atau N2. Jadi ini nggak boleh ditulis N aja, tapi harus ditulis N2. Lalu selain N ada unsur apa lagi? Yaitu H. Jadi tambah H diatomik nggak? Iya ya, ini ada H. Berarti H2 tambah selain H ada Cl. Nah, Cl juga termasuk unsur diatomik. Berarti ini Cl2. Nah, karena unsur-unsurnya udah nggak ada lagi, nah kita buat menjadi senyawanya. Senyawanya adalah NH4Cl. Nah, kalian harus ingat untuk reaksi itu kan harus setara ya. Nah, tapi karena di sini adalah pembentukan standar, nah ingat nih definisinya, apa pembentukan 1 mol senyawa. 1 mol senyawa berarti senyawanya itu koefisiennya harus 1, karena koefisien itu mewakili dari molnya. Jadi di sini senyawanya harus koefisiennya 1 karena standar itu harus 1 mol senyawa. Nah, berarti yang boleh dikali-kali koefisien itu hanya si yang ini nih, reaktannya, si unsur-unsurnya. Nah, berarti supaya setara, di sini kan N-nya ada 2, di sini N-nya ada 1. Tapi di sini koefisiennya nggak boleh diubah-ubah, karena molnya harus 1 karena dalam keadaan standar. Nah, berarti supaya di sini jadi 1, ini kita kali setengah. Lalu di sini hanya 2, yang kita mau hanya ada 4. Berarti di sini kita kali 2. Dan Cl-nya di sini kita mau ada 1, di sini Cl-nya ada 2. Berarti kita taruh koefisien di sini setengah. Setelah kita buat reaksinya, kita buat delta H-nya, atau kita tulis delta H-nya di samping reaksinya nih. Delta H sama dengan, nah di sini kan dia bilang minus 314,4 kJ per mol. Jadi persamaan termokimia dari perubahan entalpi pembentukan standar untuk amonium klorida adalah ini. Setengah N2 ditambah 2H2 ditambah setengah Cl2 menjadi NH4Cl, delta H sama dengan min 314,4 kJ per mol. Mudah sekali bukan? Oke, kita ke perubahan entalpi selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu perubahan entalpi peruraian standar atau delta HD. Nah, peruraian itu bahasa Inggrisnya kan decomposition ya, berarti makanya lambangnya yaitu delta HD. Nah, apa itu perubahan entalpi peruraian standar? Nah, jadi yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada peruraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya yang stabil dalam keadaan standar. Kalau kalian lihat di sini, dia peruraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Nah, ini kan berarti kebalikan dari pembentukan ya. Kalau misalnya peruraian itu senyawa menjadi unsur-unsurnya, nah sebelumnya si pembentukan adalah dari unsur-unsur menjadi senyawa. Jadi kita bisa tulis di sini adalah kebalikan dari delta HF atau delta H pembentukan. Nah, kita bisa tulis kalau pembentukan tadi dari unsur-unsur menjadi senyawa, di sini dari senyawa menjadi unsur-unsur. Nah, unsur-unsur yang stabil. Di sini juga berlaku yang diatomik itu ya. Jadi yang diatomik tetap harus ditulis 2 atau X2 gitu. Nah, sebagai contoh, peruraian standar CaH2 menyerap kalor 189 kJ per mol. Nah, persamaan termokimianya seperti apa?
kita lihat di sini kalau peruraian dari senyawa menjadi unsur-unsurnya. Senyawa yang diurai itu adalah siapa? Nih, peruraian CaH2. Berarti kita tulis CaH2 atau senyawanya dulu yang kita tulis menjadi unsur-unsurnya. Nah, unsur-unsurnya dari CaH2 itu apa aja? Ya, ada Ca. Berarti kita tulis Ca. Apakah Ca harus diatomik? Tidak ya. Ingat yang diatomik itu apa aja? H, N, O, F, Cl, Bri itu yang harus diatomik. Kalau Ca nggak perlu ditulis diatomik. Lalu setelah Ca ada apa lagi unsurnya? Ada H. H harus diatomik nggak? Iya harus ya. Jadi dia ditulis H2. Sekarang kita lihat di sini kan kalau peruraian standar itu harus 1 mol senyawa. Berarti koefisien senyawanya itu harus 1. Nah, di sini koefisiennya sudah 1 dan di sini kita tinggal setarakan. Di sini Ca-nya udah 1, di sini 1 ya. Di sini H-nya kita mau 2, di sini udah ada 2. Berarti ini udah setara, nggak perlu kita kali-kali lagi. Sekarang kita tinggal tulis delta H-nya. Nah, di sini kan nggak ditandain ya, apakah positif atau negatif. Kalau nggak ada tandanya, kalian lihat dari kalimatnya. Di sini ada kata menyerap kalor. Nah, arti menyerap kalor berarti kan dia bersifat endo ya. Nah, karena menyerap kalor itu endoterm, maka ini berharga positif. Jadi kita tulis delta H sama dengan plus 189 kJ per mol. Ya, jadi kalian harus perhatikan kata-kata dari reaksi tersebut ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya diminta untuk membuat diagram energi? Kita lihat di sini. Siapa yang menjadi produk, siapa yang menjadi reaktan? Ya, ini reaktannya. Ini menjadi produknya ya. Dan kalian ingat di sini delta H-nya berharga positif. Jadi kita bikin dulu ini ya. Nah, sekarang kita buat. Karena di sini delta H-nya berharga positif, berarti produk itu lebih besar daripada reaktan. Ingat ya tadi yang reaksi endoterm yang pertama itu dia delta H-nya positif, berarti entalpi produknya lebih besar daripada reaktannya. Berarti kalau kayak gitu produknya ada di atas ya, reaktannya ada di bawah. Jadi kita tulis reaktannya ada di bawah, CaH2, produknya ada di atas, Ca plus H2. Nah, ini kita kasih kotak. Ingat, panahnya itu selalu dari reaktan menjadi produk. Reaktan menjadi produk. Nah, berarti ini panahnya ke atas. Tinggal kita tulis delta H-nya. Delta H sama dengan plus 189 kJ per mol. Sudah mudah sekali. Nah, perubahan entalpi selanjutnya itu perubahan entalpi pembakaran standar. Nah, ini lambangnya apa? Kalian ingat pembakaran itu apa? Combustion. Berarti ini delta Hc. Nah, perubahan entalpi pembakaran standar adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol zat secara sempurna. Jadi ini ada zat 1 mol dibakar secara sempurna. Masih ingat gak kalau pembakaran itu membutuhkan apa? Yuk. Iya, membutuhkan oksigen atau O2 ya. Maka kita bisa tulis kalau reaksi pembakaran itu adalah ini misalnya zatnya itu X tambah O2. Jadi ya udah nih hasilnya tergantung apa yang dibakar ya.
Namun, kan sebelumnya kita sudah belajar hidrokarbon ya. Jadi kalau misalnya zat yang dibakar, jika zat yang dibakar CXHY atau CXHYOZ nih, jadi senyawanya misalnya ada CH atau CH sama O, itu hasilnya adalah apa? CO2 dan H2O. Walaupun nanti di soal tidak diketahui hasilnya apa, berarti kalian harus buat reaksinya sendiri. Nah, sebagai contohnya adalah pembakaran 1 mol propana menghasilkan kalor 2218 kJ per mol. Nah, bagaimana bikin reaksi atau persamaan termokimianya? Kita lihat apa yang dibakar di sini. Nah, kita lihat di sini yang dibakar adalah propana. Nah, jika yang dibakar propana, berarti di sini propana tambah O2. Masih ingat propana itu kan senyawa hidrokarbon ya. Lebih tepatnya senyawa alkana. Rumus kimia propana apa? C3H8. Maka kita tulis C3H8 tambah O2 menghasilkan, ingat kalau yang dibakar mengandung CH atau CHO menghasilkan CO2 dan H2O. Berarti kita tulis CO2 plus H2O. Karena pembakaran propananya itu 1 mol, berarti si propananya ini koefisiennya harus 1. Nggak boleh berubah ya. Jadi harus 1 koefisiennya karena di sini 1 mol propana. Zat yang lainnya itu koefisiennya boleh berapa aja. Jadi kita setarakan. Masih ingat ya penyetaran reaksi. Di sini C-nya ada 3, di sini ada 1. Jadi kita kali 3. Setelah C apa yang kita setarakan? Yaitu H. H di sini yang kita mau adalah 8. Di sini baru ada 2, berarti kita kali 4. Sekarang kita cek O-nya. O-nya di sini ada 2, O di sini ada 6, O di sini ada 4. Berarti totalnya adalah 10. Ya, 6, 4. 10 totalnya, di sini baru ada 2, kita kali 5. Lalu kita tulis delta H-nya. Nah, di sini nota tandanya belum tahu nih deltanya positif atau negatif. Kita lihat dari kata-katanya, menghasilkan kalor. Menghasilkan itu sama aja kayak melepas ya. Menghasilkan berarti dia melepas, berarti ini sifatnya exotherm. Nah, kalau exotherm berharga negatif. Jadi kita tulis delta H sama dengan min 2218 kJ per mol. Nah, sekarang kita buat diagramnya. Nah, karena dia exo ya, ini kan reaktan ya, yang ini produk. Karena dia exotherm atau berharga negatif, berarti siapa yang lebih besar? Si reaktannya lebih besar daripada produknya. Berarti yang di atas yaitu si reaktan. Jadi kita tulis reaktannya yang di atas, C3H8 tambah 5O2. Nah, yang bawahnya itu adalah 3CO2 atau si produknya. Ingat selalu panahnya itu selalu dari reaktan ke produk. Berarti ini ke bawah, reaktan ke produk. Delta H-nya berharga negatif. Oke, sampai sini dulu materinya. Terima kasih untuk menonton. Semoga kalian dapat mudah memahami pelajarannya. Sampai jumpa.